Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairul Anwar dari Prodi Tadris IPA YIN Madura. Di sini saya akan membahas materi mata kuliah Pancasila dan Kewarganegaraan sebagai tugas praktek ujian tengah semester yang diampu oleh dosen Bapak Khotibul Umam MC dengan tema Pancasila sebagai dasar negara, ideologi HAM, demokrasi Pancasila serta implementasi demokrasi Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang menjadi pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Istilah Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta di mana panca berarti lima dan sila berarti prinsip atau asas. Pancasila terdiri dari lima sila yang mencerminkan nilai-nilai dasar yang menjadi landasan kehidupan bernegara bagi rakyat Indonesia. Kelima sila tersebut, yang pertama, 1. Ketuhanan Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila digali dari nilai-nilai budaya, agama, dan sosial yang sudah ada di Indonesia sebelum kemerdekaan dan diresmikan sebagai dasar negara pada tanggal 18 Agustus 1945. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai dasar hukum tetapi juga sebagai pedoman moral, etika, dan filosofi dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia berarti bahwa Pancasila menjadi landasan dan panduan nilai-nilai dasar yang mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sebagai ideologi, Pancasila memiliki peran penting dalam membentuk identitas nasional Indonesia dan menyatukan keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang ada di dalam negeri. Beberapa peran Pancasila sebagai ideologi bangsa. 1. Memersatu bangsa. Pancasila mampu menyatukan perbedaan yang ada di Indonesia seperti perbedaan agama, suku, ras, dan budaya. Sila ketiga, Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya persatuan dan kesatuan sebagai kekuatan utama bangsa. Kedua, panduan moral dan etika. Pancasila memberikan arahan moral bagi perilaku individu dan kehidupan sosial. Setiap warga negara diharapkan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan antar manusia maupun dalam kehidupan berbangsa. Dasar sistem politik dan pemerintahan. Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan. Misalnya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, menggarisbawahi pentingnya demokrasi dan musyawarah dalam pengambilan keputusan. Landasan hukum dan konstitusi. Pancasila menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Setiap hukum dan kebijakan pemerintah harus sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Penangkal ideologi asing. Sebagai ideologi, Pancasila berfungsi melindungi bangsa Indonesia dari pengaruh ideologi asing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan seperti ekstremisme, komunisme, liberalisme, dan radikalisme. Pancasila sebagai ideologi bangsa bukan hanya menjadi simbol formal tetapi juga merupakan pedoman hidup yang terus diterapkan dan dikembangkan dalam menghadapi tantangan global dan perubahan zaman. Hak asasi manusia. HAM adalah hak mendasar yang dimiliki setiap individu sejak lahir sebagai manusia. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut dan harus dihormati, dijaga, serta dilindungi oleh setiap negara. HAM mencakup berbagai aspek kehidupan seperti hak atas kebebasan, kehidupan, kesetaraan, dan partisipasi dalam masyarakat. Jenis-jenis HAM. Secara umum HAM dibagi menjadi beberapa kategori. Hak sipil dan hak politik. Hak hidup, hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, hak untuk berpendapat, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, hak ekonomi, sosial, dan budaya, hak atas pekerjaan, hak atas pendidikan, hak atas kesehatan, hak untuk mendapatkan penghidupan yang layak, hak kolektif, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup dalam lingkungan yang sehat. Penerapan HAM di Indonesia diatur dalam beberapa undang-undang dan peraturan serta dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, terutama dalam pasal 28 yang mengatur berbagai macam hak asasi manusia seperti hak untuk hidup, hak kebebasan beragama, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan lain-lain. Beberapa cara HAM diterapkan di Indonesia. 1. Perlindungan hukum. Indonesia memiliki berbagai undang-undang yang dirancang untuk melindungi HAM seperti Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia yang berisi ketentuan tentang pengakuan dan perlindungan HAM di Indonesia. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatur mengenai penanganan pelanggaran berat HAM seperti kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas) dibentuk pada tahun 1993. Komnas HAM bertugas memantau, menyelidiki, dan menegakkan HAM di Indonesia. Lembaga ini juga memiliki peran penting dalam menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menangani pelanggaran HAM. Pengadilan HAM
khusus didirikan untuk menangani kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat seperti pelanggaran yang terjadi selama konflik di Aceh atau Timur Timur. Pengadilan ini bertugas memproses individu atau kelompok yang bertanggung jawab atas pelanggaran-pelanggaran tersebut. Kebebasan pers dan berpendapat. Indonesia mengakui kebebasan pers dan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari HAM. Namun pelaksanaan hak ini tetap harus menghormati hak orang lain dan kepentingan umum yang diatur dalam undang-undang. Tantangan dalam penerapan HAM di Indonesia. Meskipun telah banyak upaya yang dilakukan penerapan HAM di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan seperti pelanggaran HAM oleh aparat negara. Kasus-kasus pelanggaran HAM terutama yang melibatkan aparat keamanan masih menjadi masalah serius. Misalnya penanganan terhadap demonstrasi atau konflik yang melibatkan kekerasan berlebihan. Ketimpangan ekonomi dan sosial. Meski HAM diakui, ketimpangan dalam akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan masih tinggi di berbagai daerah, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Diskriminasi terhadap kelompok minoritas, baik berdasarkan agama, suku, maupun orientasi seksual masih menjadi tantangan besar dalam perlindungan HAM di Indonesia. Secara keseluruhan, penerapan HAM di Indonesia terus mengalami kemajuan meskipun masih banyak tantangan yang harus diatasi untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan hak-hak mereka secara penuh dan adil. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat. Dalam sistem ini, rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Demokrasi menekankan pada prinsip kebebasan, kesetaraan, dan partisipasi publik dalam pemerintahan serta adanya penghormatan terhadap hak asasi manusia. Ciri-ciri demokrasi. Beberapa ciri-ciri utama dari sistem demokrasi meliputi: 1. Kedaulatan rakyat. Kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat yang menyalurkannya melalui mekanisme pemilihan umum dan sistem perwakilan. 2. Pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan umum diadakan secara berkala, bebas dan adil, di mana rakyat dapat memilih wakil-wakilnya secara langsung tanpa tekanan. 3. Persamaan di hadapan hukum. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan latar belakang, ras, agama, atau status sosial. 4. Kebebasan berpendapat dan pers. Warga negara berhak untuk menyatakan pendapatnya baik secara individu maupun kolektif, dan media massa berfungsi sebagai sarana kontrol sosial dan informasi. Pemerintahan yang bertanggung jawab. Pemerintah yang terpilih melalui mekanisme demokratis bertanggung jawab kepada rakyat dan dapat diawasi oleh rakyat melalui berbagai mekanisme termasuk parlemen. Demokrasi di Indonesia. Di Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional di mana pemerintahan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dan diatur oleh konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia juga menerapkan demokrasi Pancasila yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai panduan dalam menjalankan pemerintahan. Penerapan demokrasi di Indonesia. Pemilihan umum. Pemilu di Indonesia merupakan bentuk utama dari penerapan demokrasi. Rakyat Indonesia secara langsung memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, dan DPRD dalam pemilu yang diadakan setiap 5 tahun sekali. Pemilu ini merupakan cara rakyat untuk menentukan siapa yang akan mewakili mereka dalam pemerintahan. Sistem perwakilan di Indonesia menganut sistem demokrasi perwakilan di mana rakyat memilih wakil-wakilnya di parlemen, DPR, dan DPRD yang bertugas membuat undang-undang, mengawasi pemerintah, dan memperjuangkan aspirasi rakyat. Kebebasan pers dan berpendapat. Demokrasi di Indonesia menjamin kebebasan berpendapat dan kebebasan pers. Media massa di Indonesia memiliki peran penting dalam mengawasi kinerja pemerintah dan menjadi sarana komunikasi antara pemerintah dan rakyat. Desentralisasi dan otonomi daerah. Dalam kerangka demokrasi, Indonesia juga menerapkan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat setempat. Hal ini bertujuan untuk memperkuat partisipasi masyarakat di tingkat lokal. Lembaga-lembaga demokrasi. Indonesia memiliki berbagai lembaga demokrasi seperti DPR, MPR, DPD, serta lembaga pengawasan seperti KPK, Komnas HAM, dan Mahkamah Konstitusi yang berfungsi untuk menjaga agar sistem pemerintahan tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Tantangan demokrasi di Indonesia. Meskipun demokrasi di Indonesia terus berkembang, beberapa tantangan yang dihadapi dalam penerapannya adalah: 1. Korupsi. Korupsi masih menjadi masalah serius yang mengancam efektivitas sistem demokrasi. 2. Politik uang. Praktek politik uang dalam pemilu dapat merusak integritas proses demokrasi karena mengurangi esensi dari pemilihan yang bebas dan adil. 3. Kesengajaan sosial dan ekonomi. Kesengajaan dalam akses terhadap sumber daya dan kekuasaan dapat menghambat partisipasi politik yang merata di antara semua lapisan masyarakat. Yang terakhir, ancaman terhadap kebebasan berpendapat. Meskipun kebebasan berpendapat dijamin, masih terdapat upaya untuk membungkam kritik melalui regulasi yang dianggap dapat membatasi kebebasan berekspresi.
Demokrasi Pancasila adalah bentuk demokrasi yang dijalankan di Indonesia berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Demokrasi ini menekankan pada musyawarah, mufakat, dan keadilan sosial serta menjunjung tinggi kebersamaan, persatuan, dan kedaulatan rakyat. Dalam demokrasi Pancasila, prinsip-prinsip demokrasi universal disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan kearifan lokal Indonesia. Penerapan demokrasi Pancasila dalam sistem politik di Indonesia. Musyawarah untuk mufakat. Salah satu ciri khas demokrasi Pancasila adalah keputusan diambil melalui musyawarah untuk mufakat yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan bersama dan dengan cara yang demokratis. Dalam konteks pemerintahan, prinsip ini diterapkan melalui lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), di mana wakil rakyat bermusyawarah untuk merumuskan kebijakan atau undang-undang. Pemilu sebagai sarana kedaulatan rakyat. Demokrasi Pancasila tetap mengakui pentingnya pemilihan umum sebagai mekanisme utama untuk menyalurkan kedaulatan rakyat. Dalam pemilu, rakyat secara langsung memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, dan kepala daerah. Pemilu diadakan secara berkala dan bebas untuk memastikan bahwa pemerintah yang terpilih mewakili kehendak rakyat. Pemilu ini adalah manifestasi dari sila keempat Pancasila, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pembentukan kebijakan berdasarkan keadilan sosial. Sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi prinsip penting dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Demokrasi Pancasila menuntut agar kebijakan yang dibuat harus menjaminkan keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini terlihat dari berbagai program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, memeratakan pembangunan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti program bantuan sosial dan pembangunan infrastruktur dan kebijakan pendidikan serta kesehatan. Peran lembaga perwakilan dalam demokrasi Pancasila. Lembaga perwakilan seperti DPR, DPD, dan MPR memainkan peran penting dalam menjalankan fungsi demokrasi. MPR memiliki kewenangan konstitusional untuk mengamandemen UUD 1945. Sementara DPR memiliki tugas legislasi, pengawasan, dan penganggaran. DPD sebagai wakil daerah memberikan suara dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan otonomi daerah dan kesejahteraan daerah. Dalam setiap proses pengambilan keputusan, prinsip musyawarah untuk mufakat tetap dijaga. Kebebasan berpendapat. Dengan penghormatan terhadap norma sosial, demokrasi Pancasila memberikan kebebasan bagi rakyat untuk berpendapat dan menyampaikan aspirasinya. Namun kebebasan ini harus disertai dengan penghormatan terhadap nilai-nilai moral, hukum, dan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat. Dalam praktiknya, kebebasan berekspresi dan berpendapat diatur oleh undang-undang agar tidak menimbulkan konflik atau merusak persatuan bangsa, sebagaimana tercermin dalam sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia. Pemerintahan yang bertanggung jawab dan berkeadilan dalam demokrasi Pancasila. Pemerintah bertanggung jawab kepada rakyat dan berfungsi untuk mencapai kesejahteraan umum. Pemerintah diharapkan bekerja dengan transparan, berkeadilan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Prinsip ini terlihat dari adanya mekanisme check and balance antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif untuk menghindari penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Peran aktif masyarakat demokrasi. Pancasila mengakui pentingnya peran aktif masyarakat dalam proses politik. Partisipasi masyarakat diwujudkan melalui kebebasan berorganisasi, berpartai, dan menyampaikan aspirasi kepada wakil rakyat. Organisasi sipil dan partai politik menjadi sarana bagi rakyat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Demokrasi Pancasila tidak hanya diterapkan dalam aspek politik, tetapi juga mencakup berbagai bidang kehidupan seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Berikut adalah contoh-contoh penerapan demokrasi Pancasila di berbagai aspek kehidupan di Indonesia. 1. Aspek politik. A. Pemilu yang demokratis, pemilihan umum. Pemilu di Indonesia adalah wujud dari demokrasi Pancasila di bidang politik. B. Pengambilan keputusan melalui musyawarah dalam rapat-rapat legislatif. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah dan mufakat sesuai dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 2. Aspek ekonomi. A. Koperasi sebagai soko guru perekonomian. Salah satu contohnya penerapan demokrasi Pancasila dalam bidang ekonomi adalah pengembangan koperasi. Koperasi merupakan bentuk usaha yang mencerminkan asas gotong royong dan keadilan sosial sesuai dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. Ekonomi berbasis keadilan sosial. Program-program ekonomi pemerintah seperti program Keluarga Harapan, PKA, bantuan langsung tunai, BLT, dan kartu prakerja adalah bentuk kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mewujudkan keadilan sosial. Kebijakan ini mencerminkan prinsip keadilan sosial dalam Pancasila yang memastikan bahwa semua warga negara, terutama yang kurang mampu, mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 3. Aspek sosial. A. Gotong royong dalam kehidupan sehari-hari. Nilai gotong royong sebagai perwujudan sila ketiga Persatuan Indonesia sangat terasa dalam kehidupan sosial. Masyarakat Indonesia, gotong royong merupakan bentuk partisipasi aktif masyarakat dalam memecahkan masalah bersama.
baik itu dalam bentuk kerja bakti, membersihkan lingkungan, pembangunan infrastruktur desa, maupun penanganan bencana. Ini menunjukkan bahwa demokrasi Pancasila menegakkan kebersamaan dan persatuan dalam kehidupan sosial. B. Penghormatan terhadap hak asasi manusia. Dalam demokrasi Pancasila, penghormatan terhadap hak asasi manusia dijamin oleh negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Contoh penerapan HAM dalam kehidupan sosial adalah kebebasan beragama, berpendapat, dan berkumpul yang diatur oleh undang-undang. Masyarakat memiliki hak untuk menyampaikan aspirasi dan pendapatnya tanpa mengabaikan kewajiban untuk menghormati hak orang lain. 4. Aspek budaya. A. Pelestarian budaya lokal melalui musyawarah di banyak daerah di Indonesia. Musyawarah adat menjadi wujud penerapan demokrasi Pancasila dalam kehidupan budaya. Contohnya adalah musyawarah adat di daerah Papua, Nias, dan Sumatera yang melibatkan para tokoh adat dan masyarakat setempat untuk memutuskan berbagai hal terkait kehidupan masyarakat seperti menyelesaikan konflik atau pelaksanaan upacara adat. B. Keberagaman budaya yang diakui dan dihormati. Sila ketiga Persatuan Indonesia tercermin dalam upaya menjaga dan menghormati keberagaman budaya Indonesia. Pemerintah dan masyarakat mendukung berbagai kegiatan yang melestarikan budaya lokal melalui festival kebudayaan, seni tradisional, serta pelestarian bahasa daerah. Demokrasi Pancasila menjamin bahwa semua suku, agama, dan budaya di Indonesia memiliki hak yang sama untuk melestarikan dan mengembangkan warisan budaya mereka. 5. Aspek pendidikan. A. Kebebasan dalam mengembangkan potensi diri. Pendidikan di Indonesia diarahkan untuk membentuk warga negara yang cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam demokrasi Pancasila, setiap warga negara mendapatkan akses pendidikan yang layak dan berkualitas. Program wajib belajar 12 tahun serta bantuan operasional sekolah adalah contoh kebijakan pemerintah yang mendukung keadilan sosial di bidang pendidikan sesuai dengan sila kelima. B. Pendidikan demokrasi di sekolah. Demokrasi Pancasila juga diterapkan dalam pendidikan melalui pembelajaran tentang pentingnya musyawarah, kerjasama, dan kebersamaan dalam pengambilan keputusan. Kegiatan seperti pemilihan ketua OSIS di sekolah menjadi contoh kecil penerapan demokrasi di lingkungan pendidikan, di mana siswa berlatih untuk memilih pemimpin mereka secara demokratis. Sebagai mahasiswa, saya mengamati penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam diskusi kelompok, ketika kita belajar untuk saling mendengar pendapat, namun masih ada tantangan terutama dalam mewujudkan keadilan sosial dan akses pendidikan yang adil bagi semua. Dengan menerapkan nilai Pancasila, kita dapat membangun Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.